Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Dan untuk hari ini kita akan nge-review sebuah produk. Yap, ini dia smartwatch yang rekomendasi dari saya, yaitu dengan budget di bawah 1 jutaan aja kalian akan mendapatkan fitur yang sangat lengkap dari smartwatch ini. Dan sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian nih yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget, teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah subscribe, yuk kita langsung aja, let's go. Dan ini dia adalah smartwatch dari Mibro, yaitu Mibro Watch X1. By the way, untuk Mibro ini adalah family juga dari yang namanya branding Xiaomi. Jadi ditujukan untuk Mibro ini smartwatch ya, lebih ke smartwatch gitu. Dan kurang lebih seperti ini untuk boxnya, tebal banget, ya relevan lah. Dan seperti biasa untuk di bagian depan di sini ada branding dari Mibro, kemudian juga ada gambaran dari produknya yaitu smartwatchnya yang setengah gambar seperti ini. Keren banget, kayak di emboss gitu. Dan di sini nama produknya Mibro Watch X1. Di sini bagian depan di sini ada AMOLED. Jadi yang dimana bocoran sedikit ya, ini adalah smartwatch yang displaynya itu udah AMOLED. Nah, kemudian di bagian-bagian sisi-sisi sampingnya, di bagian di sini dia udah AMOLED tadi ya, AMOLED dengan HD displaynya. Kemudian ada fitur dynamic heart rate juga dengan waterproof yang 5 atm atau sekitar 50 meter ya, waterproof dan anti dustnya juga. Kemudian di bagian samping di sini ada branding Mibro juga. Di bagian sebelah sini juga ada selling pointnya juga. Untuk baterai life-nya dia bisa bertahan di 14 hari. Untuk mode sportnya ada di 38 mode dengan fitur juga bisa men-tracking SP2 ya. Dan coba aja kita lihat apa aja yang tersedia di dalam packaging box Mibro Watch X1 ini. Yang pertama sekali kita disuguhkan dengan smartwatchnya. Kemudian di bagian bawahnya di sini itu adalah satu buah charging kabelnya yang kalau kita lihat di sini itu dia ujungnya bulat seperti ini dengan 2 buah pin. Oke, dan untuk ujungnya ini dia USB Type A. Kalau misalnya nanti kalian pengecasan, kalian bisa menggunakan adapter charger dari smartphone kalian. Oke, untuk barang selanjutnya di sini itu ada kartu garansi serta quick guide ataupun manual booknya yang ya buku-buku kitab-kitab saktinya lah. Dan yang terakhir di sini anti goresnya ya, kita diberikan anti gores. Udah itu aja yang tersedia di dalam box ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk smartwatch dari Mibro Watch X1 ini. Nah, jadi bentuknya itu dia bulat seperti ini karena memang kebetulan saya adalah orang yang penyuka mulai dari jam apapun itu harus bulat seperti ini juga. Nah, jadi kita coba pakai dulu ya. Oke, kita bahas dulu jadi untuk dari segi dimensi pada smartwatch ini. Ngomong-ngomong, dia memiliki untuk bodinya itu memiliki panjang di 47 mm. Dan untuk ketebalan bodinya itu dia ada di 11,4 mm. Nah, jadi cukup cocok banget walaupun tangannya lumayan kecil seperti ini ya, nggak terlalu besar juga, jadi tetap cocok. Apalagi kalau dipakai untuk orang yang lengannya itu lebih besar daripada saya, itu tetap cocok karena juga kalian bisa lihat di sini untuk strapnya dia cukup banyak yang udah disediakan lubang-lubangnya. Jadi setiap ukuran tangan itu pastinya cukup cocok untuk menggunakan dari smartwatch Mibro Watch X1 ini. Ngomong-ngomong untuk strapnya juga dia memiliki panjang strap untuk dari ujung-ujungnya itu di 263 mm dengan lebarnya ada di ukuran 22 mm. Untuk bekerja saya juga cukup enteng banget karena beratnya ada di 52 graman aja. Dan untuk soal layar dari smartwatch ini udah cukup lega banget, fresh dengan AMOLED-nya berada di layar ukuran 1,3 inci. Jadi untuk soal material nih, nah jadi yang pertama sekali untuk kita bahas frame-nya ini ya, bagian frame depannya ini dia berbahan stainless metal gini yang berwarna abu-abu metal glossy gitu. Jadi keren banget sih. Dan di sini kalau menurut saya ini sangat safety banget untuk layarnya sendiri. Ngomong-ngomong untuk soal bodi juga nih, dia terbuat dari bahan atau material polikarbonat dengan campuran plastik ABS.
Kalau dibilang soal solid, dia di finishing solid-solid aja dengan detail yang cukup rapi kalau kita lihat di bagian sini. Nggak ada lebih-lebihnya gitu, keren banget sih sebenarnya. Dan untuk strapnya di sini cukup nyaman dipakai karena dia bermaterial silikon, nggak kaku sih kalau kita bilang seperti ini. Nyaman banget pokoknya, cukup terasa lentur dan nggak bikin gatal kalau di tangan dipakai lama-lama seperti ini. Dan untuk ininya nih, buckle bagian jamnya ini itu dia terbuat dari material stainless juga. Nah, jadi kita singgung untuk soal display dari smartwatch ini. Nah, jadi dengan layar yang saya bilang tadi di ukuran 1,3 inch udah cukup terasa lega banget karena resolusi layarnya ada di 360 x 360 pixel. Ya cukuplah kalau kita bilang untuk layar sebuah smartwatch. Dan saya coba di sini untuk beberapa gestur juga nyaman-nyaman aja. Kemudian juga layar ini dia didukung dengan panel AMOLED HD display yang dimana untuk soal ketajaman layar itu udah cukup cerah banget, kecerahan nih. Jadi walaupun kita gunain di luar ruangan ya ataupun outdoor, itu soal kecerahan tetap jelas banget kalau kita lihat di bagian luar ruangan. Sayangnya aja dia nggak memiliki kecerahan auto, jadi kita harus menyeimbangkan mau itu di dalam ruangan seperti apa ataupun di luar ruangan seperti apa. Untuk soal tombol, pada smartwatch ini memiliki dua buah tombol di bagian sebelah kanan. Yang pertama itu ada tombol home dan ada tombol sport yang juga bisa kita ubah sesuai dengan keinginan tombol untuk menu cepatnya nanti. Untuk di bagian belakang kita bisa lihat di sini tersedia dua buah pin magnetic charging dan di bagian tengahnya di sini ada beberapa sensor-sensor yang akan kita gunakan pada smartwatch ini sebagai trackingnya nanti. Oke, jadi untuk pengoperasian dari smartwatch Mibro Watch X1 ini dia menggunakan aplikasi Mibro Fit. Nah, jadi cara yang pertama sekali kita di situ aktifkan dulu smartwatchnya dengan menekan dan tahan ya. Nah, sampai muncul branding dari Mibro. Di sini kita disuruh untuk memilih bahasa. Di sini sayangnya kalau saya lihat dari banyaknya bahasa di sini itu nggak ada bahasa Indonesia. Jadi yang paling mudah di sini menggunakan bahasa Inggris aja. Atau kalian kalau misalnya kalian susah mencari aplikasinya, kalian bisa scan QR code yang tersedia di bagian smartwatch ini. Scan aja QR kodenya, dia akan menuju ke App Store ataupun Play Store kalian. Oh ya, sebelumnya kalian kalau udah mendownload aplikasi ini jangan lupa untuk daftarkan akun serta nanti mengisi biodatanya yang lengkap untuk koneksi tracking pada smartwatch ini nanti. Jadi kita tambahkan perangkat di sini. Cari di sini sesuai dengan series pada smartwatch kita kali ini, yaitu Mibro Watch X1 dengan modenya XPA W005 ini ya. Oke, jangan salah pairing. Di sini sedang mencari. Nah, di sini sudah mencari ya. Pastikan smartwatch dan smartphone kita dalam keadaan yang dekat karena dia terhubung menggunakan koneksi Bluetooth. Oke, kita tekan. Di sini dia sedang menyandingkan menggunakan koneksi Bluetooth yang Bluetoothnya itu koneksi 5.0 untuk Bluetoothnya. Nah, di sini ada mode-modenya, kita mulai dari rumah. Di sini ada langkah hari ini yang belum tercatat ya. Data-data analisis lah kalau kita bilang, mulai dari oksigen darah, detak jantung, jam tidur, terus sampai dengan berat badan kita, kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Di sini pokoknya banyak lah data analisisnya. Dan di sini itu tersedia customize dari smartwatchnya. Dan gak hanya itu, kita bisa mengatur tampilan jamnya atau fitur bagian depannya sesuai dengan keinginan kita yang bisa kita import dari galeri smartphone kita. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur-fitur ya dari aplikasinya yang cukup lengkap, mulai dari pemberitahuan yang bisa kita aktifkan. Cara mengaktifkannya itu kalian tinggal checklist semua pemberitahuannya ini. Dan untuk pesan layar cerah di sini nggak usah saya aktifkan. Di sini saya ada banyak menggunakan aplikasi pada smartphone ini, mulai dari telepon, SMS, Gmail, Instagram, pokoknya masih banyak aplikasi smartphone saya ini yang akan terkirim nanti ke bagian smartwatch saya. Nah, jadi untuk soal menu swipe-nya nih, jadi kalau kita scroll ke bawah, di sini ada yang namanya menu controller. Jadi di sini ada setting yang langsung menuju ke setting nanti. Kemudian di sini ada shutdown dari smartwatch-nya. Di sini ada mode DNT atau Do Not Disturb.
Kemudian di sini ada screen display. Nah, kemudian di sini ada tombol lock ya, tombol lock dari smartwatch-nya. Di sini ada mode power saving dan yang terakhir di sini ada Find My Phone. Kemudian kalau kita swipe out, nah di sini ada widgetnya ya dari aplikasi kita. Kemudian kalau kita swipe up ke kiri dan ke kanan, nah di sini sama aja ya, itu ada widget ya, quick widget lah kalau kita bilang. Jadi bisa kita customizekan juga untuk quick widgetnya di sini. Jadi ada jam, ada musik juga, banyak banget pokoknya. Oke, untuk soal menu utama, nah jadi tinggal kita tekan tombol home di sini. Di sini yang pertama sekali menu utamanya banyak banget ya, kalian bisa lihat. Yang pertama sekali di sini ada mode sport, itu ya, itu tersedia banyak banget karena ada 38 mode sport yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya juga ada exercise data, di sini ada tracking heart rate. Kalau kita lihat di sini ada heart rate saya dengan volume yaitu BPM. Di sini saya nggak bisa langsung mengukur keakurasian dari smartwatch ini untuk heart rate-nya karena saya belum punya alatnya. Jadi belum bisa menguji ya untuk keakurasiannya. Ada tracking blood oxygen, sleep report kita, pressure ataupun tekanan. Di sini ada breath, terus ada MAT. Kemudian di sini music, nah di sini kalian bisa mengkoneksikan music ini ke smartphone kita. Jadi yang dimana kita bisa mengatur ya apapun media apapun, mau itu YouTube ataupun aplikasi media pemutar musik lainnya, kita bisa kontrol di bagian smartwatch kita ini. Kemudian selain itu ini ada juga menu timer ya yang bisa kita pakai juga, menu timer, terus ada Find My Phone, terus ada message ataupun notifikasi, stopwatch, kalkulator, weather, dan setting. Untuk fitur pada setting ini di sini ada Rise to Wake yang memang terasa cukup responsif kalau saya coba seperti ini. Dan yang kemudian di sini ada Always On setting. Jadi yang dimana smartwatch ini udah semi AUD gitu. Tapi sayangnya yang bisa kita kontrol itu paling lama di 20 menitan aja. Oke, mungkin fitur-fitur yang paling menarik di sini dia udah anti air ataupun waterproof dan water dust juga di 5 atm atau senilai 50 meter dari kedalaman air. Dan untuk soal power ya dari smartwatch ini, dia menggunakan input 5 volt 1 ampere menggunakan magnet pin charging dengan 2 buah pin di bagian belakang sebelah sini. Dia memiliki baterai built-in di 350 mAh. Dan untuk soal pengecasan dia ada di sekitar 4,5 jaman gitulah. Memang terbilang cukup lama, tapi kalau kita lihat dari segi nilai ketahanan baterainya untuk daily mode ya dalam penggunaan yang wajar itu ada di bisa bertahan 14 hari. Dan untuk basic mode-nya ataupun kalau kita bilang penggunaan yang memang gak terkoneksi ke Bluetooth sama sekali atau kita bilang mode siaga dari smartwatch ini bisa bertahan di 60 hari atau setara dengan 2 bulan. Untuk soal harga dari smartwatch Mibro Watch X1 ini itu pastinya di bawah budget 1 jutaan aja yang dibanderol dengan harga 830 ribuan aja, yang untuk link pembeliannya saya akan sediakan di deskripsi video ini. Kesimpulannya menurut saya dari smartwatch ini ya, mulai dari desainnya dulu yang memang dari soal segi material yang cukup solid sehingga terbentuknya sebuah jam yang bulat seperti ini yang elegan dan cukup terbilang minimalis. Untuk widget kalau menurut saya itu udah cukup lengkap banget yang didukung dengan 38 mode olahraga ataupun mode sport yang kalian bisa gunakan. Jadi kalau kalian memang olahragawan, kalian bisa menggunakan smartwatch dari Mibro Watch X1 ini. Untuk durasi baterainya pun memang cukup terbilang awet, nggak boros walaupun dikoneksikan menggunakan Bluetooth pada smartphone kita. Menu-menu tampilan yang ada pada smartwatch ini juga memang terbilang lengkap banget. Live trackingnya juga banyak banget. Tadi juga ada heart rate, terus ada blood oxygen dan air pressure, itu masih banyak banget yang bisa kita tracking menggunakan smartwatch ini. Dan dari sisi hal negatif ataupun kekurangan dari smartwatch ini, itu yang pertama sekali yang sangat bermasalah bagi saya adalah smartwatch ini tidak memiliki GPS ataupun GPS built-in pada smartwatch ini. Jadi kalau kita ingin menggunakan mode olahraga kita atau mode sport kita harus bawa tuh smartphone untuk mengkoneksikan GPS-nya ya dari ke smartphone kita. Jadi dia harus mengandalkan smartphone lagi. Untuk masalah kedua memang terbilang sepele, tapi karena saya kriterianya suka dengan karet yang memang ini harus ada 2 biji seperti ini, itu sangat mengganggu. Kalau saya gerakin ke ujung seperti ini, itu malah longgar di bagian sini, dan kalau saya bagian ke tengah di sini,
malah harus ada embel-embelnya seperti ini, jadi terasa ganggu banget. Dan mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai smartwatch dari Mibro Watch X1 ini. Semoga ini menjadi rekomendasi bagi kalian yang lagi mencari smartwatch di bawah 1 jutaan. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau nggak suka, tinggal dislike video ini aja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Saya David Fadlianda selaku host di channel ini. Pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.